Sudah izin, turn off kamera karena sudah mau-record, kalian silakan tetap menyalakan kameranya. Nah, metode ilmiah yang pertama itu ada observasi. Observasi it's mean pengamatan, ya, observe, kayak pengamatan. Nah, kalian mengamati satu hal, misal kalian mengamati, apa ya, ikan, misalkan, ikan di akuarium, misal. Atau oke, apalagi kira-kira yang bisa diamati? Yang kalian senang amati di rumah apa sih? Ada yang, mau menyampaikan pendapat, kira-kira kalian suka mengamati apa di rumah? Hewan, Iya, Kanza suka mengamati hewan apa di rumah? kucing, Kucing, iya, kucing juga bisa diamati. Selain hewan ada benda juga. Ada yang suka mengamati benda atau kejadian alam dan sebagainya. Pohon pohon termit. Apa? Tumbuhan pohon yang ditanam. Iya, betul, tumbuhan, pohon yang ditanam juga. Ada lagi? hujan, Hujan, ya hujan juga menyenangkan untuk diamati. Oke, itu salah satu contoh dari observasi di mana kamu menggunakan panca indera untuk merasakan sesuatu atau untuk melihat sesuatu. Nah, ini pengertiannya di dalam buku kalian adalah proses mengamati berbagai kejadian menarik di lingkungan sekitar. Ya, kejadiannya boleh apa saja, boleh juga subjek, boleh juga makanan, ya. Kayak kemudian rumusan masalah di sini adalah berbentuk kalimat tanya atau kalau Ustazah definisikan ini sebagai kepo. Ya, kalian kepo tentang apa sih? Nah, kayak kalau Ustazah kalau lihat ikan di akuarium, Ustazah keponya itu di ikan ini bertelur atau beranak ya? Ikan ini bertelur atau beranak? Kira-kira dia itu makannya harus berapa kali sekali ya? Terus Ustazah juga kepo, dia bentuk pupnya seperti apa ya? Nah, kemudian Ustazah membuat dugaan atau hipotesis, ya. Di sini dugaan. Oke. Tentang pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan Ustazah. Ustazah mempunyai dugaan. Misalkan, ikan bertelur atau beranak ya? Kayaknya sih, ya, kayaknya ikan yang ada di akuarium aku itu beranak deh, bukan bertelur gitu. Oke. Kemudian makannya berapa kali sehari? Kalau aku perhatikan sih dari hasil observasi kayaknya 3 kali sehari kayak manusia. Ya, kemudian, kayaknya lagi, jadi kayak dugaan tuh seperti ya dugaan gitu, karena belum ada bukti dari pernyataan kita, belum ada bukti, ingat, kalau belum ada bukti maka itu disebut sebagai dugaan, ya. Kalau belum ada bukti maka itu disebut sebagai dugaan. Oke, nah kemudian satunya lagi pupnya seperti apa? Kayaknya pupnya bulat-bulat. Nah, kemudian Ustazah melakukan eksperimental atau percobaan. Percobaan ini bisa banyak bentuknya. Yang jelas, tujuan dari eksperimen di sini silakan diperhatikan Ahwat karena setelah ini kalian yang membuat metode ilmiah untuk penelitian kalian ceritanya, untuk hal yang kalian amati di rumah. Ya. Nah, eksperimen atau percobaan. Contoh dari percobaan itu bisa bentuk wawancara, bisa melakukan percobaan di laboratorium, kemudian intinya kalian itu nanti mendapatkan data. Dari hasil eksperimen, kalian dapat data, ya. Nanti data ini kalian analisis. Contohnya, Ustazah biar tahu ikan ini bertelur atau beranak, Ustazah searching di Google. Dan Ustazah cari, ini ikannya namanya apa? Kemudian saya cari di Google, ternyata Google told me that kalau dia itu ternyata bertelur. Dari data yang sudah kumpulkan ternyata dia bertelur. Terus kemudian, makan berapa kali sehari? Ternyata ikan tuh cuma butuh dikasih makan 2 kali sehari. Misal, dari hasil
pengamatan ustazah dan dari hasil searching gitu, dan juga bertanya-tanya kepada penjual-penjual ikan. Kemudian pupnya seperti apa? Kemudian ustazah seharian memperhatikan si ikan, ternyata pupnya bentuknya nggak bulat-bulat, ternyata panjang-panjang. Oh, akhirnya di sini dibahas nih di analisis data. Ternyata ikan koi itu bertelur, bukan beranak. Menurut tukang sayur dekat rumah saya, ikan koi itu tidak boleh dijadikan sebagai makanan karena nanti orang tua kita akan marah, misal. Ya. Kemudian saya memperhatikan para pecinta ikan koi. Mereka memberi makan ikan koi sebanyak 2 kali sehari. Nah, kemudian bentuk pupnya ternyata memanjang, bukan bulat-bulat. Dari hasil observasi saya atau pengamatan saya ketika saya memberi makan ikan koi. Misal, ya, itu contohnya. Jadi kalian analis data ini menjelaskan datanya, ya, menjelaskan data. Oke, kemudian kalian mendapatkan simpulan. Simpulan itu menjawab rumusan masalah, ya. Simpulan menjawab rumusan masalah. Jadi ikan koi bertelur, kemudian dikasih makan idealnya 2 kali sehari, kemudian pupnya panjang. Oke, ini kesimpulannya. Ini contoh dari penerapan metode ilmiah, ya. Ini contoh penerapan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh berikutnya, ini ada salah satu kakak kelas yang membuat penelitian tentang pH pada minuman komersial. Oke, jadi kita tahu kan dalam kehidupan sehari-hari kita ada yang disebut sebagai minuman ringan. Minuman ringan yang kamu tahu apa saja, Ahwat? Ada yang tahu minuman ringan itu apa saja? Air putih bukan? Air putih bukan minuman ringan. Ada yang tahu minuman ringan itu apa saja? Coca-Cola. Ale, betul. Apalagi? Coca-Cola. Apa juga? Ada lagi? Palpi Minute. Palpi. Ada lagi? Fruity. Oke, banyak ya minuman ringan jenisnya. Contohnya ini sudah cari di Google juga. They have a lot of soft drinks. Ya, ini contoh dari minuman ringan. Oke, kemudian sekarang kita lihat lagi ke penelitian kakaknya. Nah, kakaknya itu mengukur pH dari si minuman ringan. pH itu apa? Nah, pH itu adalah intensitas keadaan asam atau basa. Nah, asam atau basa ini dapat ditentukan dengan nilai pH. Seperti kalian merasakan air minum yang rasanya masam kayak lemon, nah itu pH-nya berarti asam. Sedangkan kalau kalian merasakan nggak sengaja makan atau minum deterjen, ternyata deterjen itu pahit. Nah, itu salah satu ciri makanan atau sesuatu itu basa. Ya, oke. Ini ada beberapa keterangan. Standar Nasional Indonesia atau SNI menetapkan pH AMDK. Air minum dalam kemasan berkisar antara 6,5 hingga 8,5 untuk air mineral. Kemudian air demineral 5 sampai 7,5. Nah, terus minuman ringan, still drink maupun bersoda memiliki pH rendah 4,5, kurang dari 4,5. Ya, ini simbol dari kurang dari. Nah, ini screen Ustazah muncul nggak tentang pH, Ahwat? Enggak. Enggak, Ustazah. Tidak, Ustaz. Oke, sebentar. Berarti tadi screen minuman ringan juga nggak muncul ya? Ya, sudah muncul belum? Nah, ini juga jenis-jenis minuman ringan ada banyak ya. Kalau kita ketik di Google, they have lots of kinds of drink. Oke. Nah, kita lanjut ya. Ini contoh penelitian dari kakak kelasnya dari IPB. Tahun 2011 beliau meneliti pH pada minuman komersial. Nah, pH atau derajat keasaman, ya, dia tuh asam, berasa asam atau enggak itu bisa kita ukur nilainya, ya, atau berasa basa atau enggak. Basa tuh kalau dalam rasa kita merasakan rasa pahit itu cenderung ke basa, ya.
ini contohnya di Standar Nasional Indonesia atau SNI, pH minuman itu harus antara 6,5 hingga 8,5. Jadi Indonesia telah menetapkan standar minuman itu 6,5 hingga 8,5. Nah, sedangkan minuman ringan still drink yang masih layak minum maupun yang bersoda memiliki pH rendah yaitu 4,5. Kopi dan teh biasanya 5 sampai 7. Nah, kakaknya ini ingin membuktikan berapa sih pH yang ada pada minuman ringan? Ya, kakaknya meneliti berapa sih pH yang ada pada minuman ringan. Kenapa kakaknya meneliti? Karena ternyata kalau air minumnya bersifat asam dapat menyebabkan erosi gigi atau giginya jadi terkikis. Ya, kalian kan punya lapisan gigi yang namanya email gigi itu kan warna putih. Gigi kalian warna putih enggak? Coba dulu mana giginya. Oke. Nah, kalau kebanyakan makan asam, si warna putih pada gigi kalian ini bisa terkikis. Nah, kakaknya ingin melakukan penelitian. Kira-kira minuman ringan di Indonesia itu pH-nya berapa sih? Pada asam enggak ya? Soalnya kalau asam nanti bisa mengikis gigi kita, gitu. Ya. Nah, akhirnya kakaknya nanti melakukan eksperimen. Kayak pertanyaan Ustazah. Dari penelitian yang dilakukan kakaknya mengobservasi apa sih? Kakaknya ngobservasi apa, Ahwat? Mengobservasi Mengobservasi pH dalam minuman. pH minuman. Ada minuman. Tuh, pH dalam minuman. Kira-kira kekepoan kakaknya tuh apa sih? Apa yang kakaknya kepoin sampai melakukan penelitian? Seberapa tinggi atau pH rendah? yang ada di dalam pH yang ada di dalam minuman ringan. minuman. Iya, betul. Auna Lana juga betul. Oke ya, teman-teman yang lain juga betul. Kemudian hipotesis atau dugaannya apa? Dugaannya apa? Dugaannya, Apa ya dugaannya? Apa yang kayaknya kalau misalkan minuman ringan di sini itu terlalu rendah pH-nya. Ya, betul. Betul. Dugaannya adalah mungkin minuman yang berada di masyarakat itu memiliki pH yang rendah. Itu dugaannya. Kemudian beliau ini melakukan eksperimen. Kita lihat bentuk eksperimennya seperti apa. Oke. Oke. Nah, dengan menggunakan bahan dan alat, nah kakaknya itu bahan-bahannya berbagai susu cair, susu bubuk, air mineral, jus buah, sayur, cair maupun bubuk, minuman berasa kayak soda non kalori, soda yang ada kalorinya, isotonik, energi drink, minuman lain, teh cair dan bubuk dan kopi. Itu bahan-bahan yang diteliti, kemudian alatnya menggunakan pH meter. Ya. Nah, kita lihat kakaknya tuh banyak banget meneliti minuman ringan ya. Kita lihat ya mana minuman ringannya. Ini dia. Ini adalah minuman yang kakaknya teliti. Susu cair. Oke, kita kumpulkan semua susu cair. Indomilk vanilla, Indomilk coklat, Indomilk strawberry, Hilo School, Frisian Flake, Indomilk, Ultramilk, Frisian Flake, Indomilk, Hilo. Terus apa lagi nih? Nestle. Terus Bear Brand, Vitamilk, Diamond. Apa lagi nih? Ya, banyak lagi. Sekarang susu bubuk. Denko Full Cream Milk Powder, Instant Coklat, Pop Ice Strawberry, Pop Ice Durian, Pop Ice Mangga, Pop Ice Cappuccino, dan sebagainya. Banyak banget ya. Jus buah juga banyak. Ternyata jus buah, Country Choice, jus goji berry, Happy Juice Grape, Pulpy Tropical, Pulpy Orange, Country Choice jus mangga, sampai buah vita jus jambu diteliti. Ya, kemudian belum sampai di situ, dari nomor 5 ke 7 sampai nomor berapa ini? Ya, sampai nomor 12. Kakaknya banyak banget. Ini benar-benar penelitian yang ratusan gitu, ya. Sampai kopi Good Day, original Good Day Vanilla Latte, kopi ABC Indo Cafe, semuanya diteliti. Nah, kita lihat hasil penelitian kakaknya. Tadi ada yang ingat nggak range pH minuman? Standar Indonesia tuh berapa? Standar Indonesia tadi berapa harusnya? 6,5 sampai 8,5 sampai 8.
Betul ya, Masya Allah, barakallahu fikun. Ya, 6,5 sampai 8,5. Kita lihat hasilnya. Oke, beliau juga menghitung energi yang didapatkan, menghitung jumlah protein. Kita hari ini hanya fokus melihat ke nilai pH-nya saja. Beliau juga menghitung vitamin A dan vitamin B, vitamin C. Oke, sekarang kita lihat yang pH-nya ya. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata susu cair rata-ratanya nih dari semua jenis susu cair itu rata-ratanya pH-nya 6,3. Kemudian jus buah 3,8, 3,2 nih. Berarti dengan data ini kakaknya menganalisis. Nah, analisis datanya itu dalam bentuk kalimat ya. Ini data yang dia punya, kemudian kakaknya menganalisis, kakaknya baca buku. Buku siapa? Buku Alamansyah dibaca. Ternyata kalau nih pH-nya lebih rendah dari 3 dapat mempengaruhi erosi enamel gigi atau dapat mempengaruhi gigi kalian yang warna putih itu ya, biar jadi terkikis giginya. Nah, kemudian kakaknya menganalisis lagi datanya. Ternyata dengan adanya penambahan BTP atau asam ascorbat, penambahan flavoring atau penambahan rasa, penambahan pemanis dan sebagainya itu apa nih? Penambahan enzim, oke, dapat menurunkan efek organoleptik pada minuman komersial. Nah, ini adalah contoh dari analisis data kakaknya. Jadi kakaknya lihat data yang kita dapatkan, ya. Ustazah, Iya, Afwan, iya. Ana izin lift dulu ya Ustazah, bentar soalnya ayah Ana lagi isi bensin. Oh iya, silakan Kanza. Oke. Nah, ini contoh dari analisis data yang dilakukan oleh kakaknya. Ini data yang didapatkan dari hasil eksperimen, ya. Kemudian ini adalah pembahasan dari datanya. Jadi kakaknya itu baca buku, kira-kira aku harus membahas apa ya dari hasilnya. Dia bahas nih ternyata, oh pH-nya ini lebih rendah dari yang seharusnya. Seharusnya pH-nya kan minimal 6,5, tapi ini banyak banget yang lebih rendah. Ternyata kalau pH-nya lebih rendah dapat merusak email gigi kalau keseringan diminum. Nah, sekarang di sini kakaknya juga membuat simpulan. Simpulan dari kakaknya adalah bahwa pH minuman komersial dengan rata-rata rendah terdapat pada minuman komersial kategori jus buah dan sayur di angka 3,26. Kemudian, minuman komersial dengan rata-rata pH tertinggi terdapat pada sampel minuman berkategori susu bubuk. Ini adalah simpulan yang didapatkan kakaknya. Jadi, kekepoan kakaknya terjawab tuh kira-kira pH minuman ringan di masyarakat rendah nggak ya? Kira-kira berapa ya? Nah, akhirnya kakaknya bisa mendapatkan jawaban melalui eksperimental yang dilakukan. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak tentang metode ilmiah yang kita pelajari hari ini? Belum ada? Ada yang mau bertanya mengenai metode ilmiah yang kita pelajari hari ini? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Ustazah akan berikan Antuna tugas untuk membuat contoh metode ilmiah versi kalian. Silakan buat contoh metode ilmiah versi kalian. Ya, silakan membuat metode ilmiah versi kalian.